Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap yang telah kami alami di dalam hidup kami. Tiba waktunya kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa hati pikiran kami fokus kepada penyampaian firman-Mu, agar kami bisa memilih, memilah, dan mendapatkan yang terbaik dan menjadi milik kami selamanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom semuanya. Kita masuk pada bulan Mei. Di bulan Mei ini kita mendapatkan subtema Christian Worker atau pekerja Kristen. Jadi sepanjang bulan Mei, setiap ibadah, perak, komisi-komisi, kita akan masuk kepada pembahasan bagaimana kita sebagai orang Kristen di dalam dunia kerja. Dalam integritas kita, nilai-nilai Alkitab yang kita pertahankan. Jadi kita tetap cari cuan, tetap cari profit, tetapi jangan sampai dalam mencari cuan, mencari profit, mencari untung itu kita mengorbankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Dan untuk minggu yang pertama ini kita akan belajar tentang kejujuran, tentang integritas. Apakah kalau kita memilih jujur itu bisa hancur, ajur, atau beruntung, atau mujur. Semester 2 atau 3 saya kuliah, saudara, di Petra waktu itu. Waktu itu ujian satu mata kuliah kalkulus ya. Dan di tengah ujian tiba-tiba penjaga ujian yang seharusnya mengawasi mahasiswanya supaya tidak menyontek, justru dia memberikan contekan kepada mahasiswi yang cantik-cantik gitu ya. Jadi diawali dari teman kami yang cantik nanya, "Kok ini soalnya kok sulit, gimana cara jawabnya?" Nanyanya ya terus terang, lagi ujian ini saudara. Di depan umum dia tanya gitu. Dan si asisten ini tergoda gitu ya, langsung di kertas urek-urekan ya buat ngitung itu, dia langsung ngasih caranya gitu. Dan saya lihat selesai ujian, saya datang masuk ke ruang kepala jurusan, saya laporkan peristiwa itu karena ada bukti yang kuat sekali, ada contekan yang ditulis di urek-urekan tidak terbantahkan. Ya, singkat cerita asisten dosen itu diskors, tidak boleh jadi asisten dosen yang ngasih contekan itu, dan saya dimusuhi hampir separuh lebih satu jurusan. Ternyata jujur itu tidak populer gitu ya. Jujur itu ternyata bikin kita kehilangan teman. Seluruh gengnya mereka, ya ternyata mereka tuh satu gerombolan besar, geng pertemanan, itu memandang saya dengan sinis seperti orang sok suci. Lalu ada kejadian, saya dipepet di depan kamar mandi oleh 4 orang senior, teman-temannya si asisten itu. Saya disuruh masuk kamar mandi, saya tahu saya mau dipukuli di dalam kamar mandi. Saya menolak masuk, saya bilang, "Lek aku meh diantemi, meh dipukuli ning ngarepe kamar mandi ae. Ayo ning kene lek gelem duel." Ya, aku gak wedi ya bilang gitu. Tapi aja keroyokan, siji lawan siji ya gitu. 1 lawan 1 ya. Saya kalau udah urusan gitu ndak bisa pipi kiri ditampar kasih pipi kanan saudara ya. Karena mempertahankan waktu itu anak muda ya, mempertahankan kejujuran, aku remek dikepuki wong papat ya tak lawan aku gitu ya. Jadi saya berani ngelawan. Saya bilang, "Ngapain masuk kamar mandi? Kan supaya ndak ketahuan orang banyak kan. Ayo kalau memang mau jantan mukuli ya di depan banyak orang," saya bilang gitu. Nah ternyata mereka keder saudara, dan mereka enggak jadi mukuli saya. Peristiwa itu terdengar sama teman saya yang arek Jember Meduro saudara. Dia marani saya, dia bilang, "Ron, kalau ana ngono-ngono meneh laporno aku, Meduroku tak tokne." Gitu saudara. Jadi dia siap belani saya untuk duel sama mereka. "Tak ganteni awakmu," gitu. Jadi bilang, "Ojo lah, gak usah kayak gitu. Cukup kita menunjukkan keberanian, tetapi jangan memukul duluan. Ya, kalau dipukul baru ditangkis gitu saja." Nah, dari situ saya belajar bahwa jujur itu tidak populer. Jujur itu banyak masalah
Bahkan jujur itu bisa kehilangan banyak teman. Nah, kemudian bertahun-tahun setelah itu, ada masuk Indonesia ilmu NLP. NLP ini cukup populer di Indonesia. Mengajarkan ilmu-ilmu psikologi modern, katanya psikologi modern, bahkan mengajarkan arah mata bisa menunjukkan kebohongan. Jadi dia belajar, dia mengajarkan kalau kita melihat mengakses memori visual kita, mata kita kan melirik ke kanan atas atau kiri atas. Kalau audio ke samping, ya itu saya praktekkan saudara. Saya ikut kelasnya, bayar jutaan, sampai lulus, sampai level master saudara. Sampai dari Amerika datang ke Bali, saya ikuti semua itu, sampai master sertifikat saya bisa ngajar. Tetapi dalam perjalanan belajar dan mengajar itu, saya juga membaca buku-buku yang membantah teori itu. Bahkan yang menelitinya orang-orang akademis psikologi yang berkompeten, dan dia bilang enggak ada itu, mata menunjukkan semuanya itu enggak ada itu. Kami sudah meneliti. Di situ saya mulai sadar bahwa NLP ini banyak mengandung kebohongan. Ya, saya telusuri, ternyata ada tokoh-tokoh mereka yang tidak mau mengikuti jalur akademis psikologi. Mereka merasa punya sesuatu yang berbeda, lalu dijual belikan sistem multilevel, buka kelas-kelas. Nah yang mau beli juga orang-orang yang enggak mau kuliah resmi psikologi. Karena apa? Cepat. Ini belajar sertifikatnya cepat. 3 hari, 1 minggu dapat sertifikat. Karena punya uang aja dia bayar. Cuma beberapa kali pertemuan, enggak sampai setahun sudah lulus. Wah, punya pasang gelar NLP di belakangnya. Merasa jago psikologi. Jualan seminar, ikut turun-temurun. Waduh, itu jadi komoditas pendidikan yang menghasilkan banyak uang di Indonesia. Karena banyak orang suka yang begitu-begitu. Tapi kalau saya mau jujur, saya sudah masuk ke dalamnya dan saya menyatakan banyak kebohongan di dalamnya. Jadi saya kemudian keluar pelan-pelan, teman-teman lama ngajak-ngajak lagi, saya bilang enggak, banyak yang palsu di dalamnya. Nah ini enggak cuma di ranah psikologi, di ranah-ranah disiplin ilmu lainnya, di kedokteran, di teologi juga banyak yang seperti ini. Tidak punya kapasitas teologi yang mumpuni, enggak pernah lulus akademis yang jelas, baik di medis, di teologi dan sebagainya, tetapi merasa punya sesuatu, bikin kelas. Nah ini bahaya sekali ya. Sehingga kita harus lebih jujur kepada diri sendiri dan lebih jujur kepada Tuhan tentang apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan. Lalu De Paulo membuat penelitian, lying in everyday life, berbohong di dalam kehidupan sehari-hari, sampai difilmkan ya, micro expressions. Dia menyatakan manusia setiap hari loh saudara, rata-rata berbohong 1-2 kali. Ya, misalnya kalau saudara punya istri atau punya orang tua atau punya teman yang sudah menderita gemuk selama bertahun-tahun, terus dia sudah berusaha diet, berusaha olahraga, terus tanya sama saudara, ya apa aku tambah kuru toh, tambah ayu toh. Nah, saudara jawab apa? Ya, ora, sik pancet lemu. Ngono. Apa saudara ngomong, "Hoi, wis tambah kurui." Lah yo, jujur apa bohong, saudara? Ya. Lalu saudara misalnya pengeluaran nge-Grab, makanan pengeluaran nge-Grab sudah banyak. Terus diskusi sama pasangan, lek awake ngene nge-Grab terus lak boros. Masak dhewe po. Akhirnya istrinya masak. Terus setelah masak ternyata kasinen apa kemanisan apa kurang bumbu. Ya apa masakanku yang enak ora? Saudara jawab apa? Ayo, enak atau apa? Blas ora enak, ora iso dipangan iki. Terus gimana saudara ya? Karena ada orang-orang tertentu yang pokoknya mateng dipangan saudara. Sandal digodok ya dipangan saudara. Tapi ada orang-orang tertentu yang kritis saudara ya. Sehingga tes masakan itu harus betul-betul cocok lidahnya. Baru dia bisa makan. Saya punya temen, itu pembantunya sampai nelongso cerita sama saya, kenapa? Dia kalau makan harus panas, semua harus panas. Jadi setiap kali mau makan, Bi panasi, yuk panasi, Le panasono se, mesti harus dipanasi dulu.
Walaupun 10 menit yang lalu sudah dipanasi, saudara tuh anget nggak mau. Panas sih, mesti dipanasi. Mintanya tuh baru umup gitu saudara. Baru dia mau makan. Nah, sehingga menderita katanya kerja bareng dia. Nah, satu orang rata-rata berbohong hingga 1-2 kali per hari. Ya kira-kira saudara bagaimana? Hanya Roh Kudus dengan saudara yang tahu. Ada yang namanya kebohongan egois untuk keuntungan pribadi. Ada yang namanya kebohongan altruistik, menjaga perasaan orang lain. Ada yang menyembunyikan informasi tertentu. Saya pernah negur mahasiswa saya bagi kelompok, satu kelompok 3 orang. Saya tahu yang paling pintar ini kerja paling banyak. Dari tulisan-tulisannya 70% pasti dia yang ngerjain. 2 temennya paling nyumbang 30%, bagi 2. Lalu saya tanya mereka semua, ini yang ngerjain paling banyak siapa? Ya. Ternyata yang ngerjain 70% itu berbohong. Dia bilang, kami bagi rata kok Pak. Loh, dia nutupi kekurangan teman-temannya. Dia sudah pinter ngerjain 70%. Tapi kelemahannya apa? Cacat karakter. Dia berdusta. Lah buat apa jadi orang pinter ngerjain 70%, tetapi dia berbohong. Kita kerjain rame-rame kok Pak, bagi rata semuanya. Bohong. Ya, dia menjaga perasaan teman-temannya. Ada juga satu teman di kuliah S3. Waktu diskusi kelompok, saya mengutarakan pendapat saya dan mereka sepakat dengan pendapat saya. Pada saat penyampaian presentasi di depan dosen, dia yang menyampaikan pendapat saya seolah-olah itu pendapatnya dia. Jadi menurut saya begini Pak, dosen kami bilang, oh bagus itu. Iya Pak, terima kasih. Seakan-akan dia yang punya pendapat. Dari situ saya tahu, oh gak bener koncoku iki ya, gak bener. Dia berbohong untuk keuntungan pribadi dia di mata dosen. Ya, jadi banyak tipe-tipe kebohongan, saudara bisa cek ya, karena hari ini kita mau belajar seperti firman Tuhan. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selain daripada itu adalah berasal dari iblis. Kata Tuhan, kalau kita ini berdusta, iblislah yang menjadi bapakmu. Orang-orang yang jujur itu anak Allah, anak Bapa. Tetapi orang-orang yang mengandalkan dusta, mengandalkan kebohongan, kalau sudah terjadi berkali-kali, tanpa sadar dia sudah bukan lagi anak Allah. Walaupun ke gereja, walaupun pelayanan, sudah diadopsi sama iblis. Nah ini berbahaya. Mengapa kita sebaiknya jujur? Mengapa sebaiknya kita tidak berbohong? 1, kebohongan memiliki konsekuensi buruk yang serius. Dosa kebohongan itu bisa nular. Abraham bohong tentang Sarah, dia tidak berani ngakui Sarah istrinya karena takut dibunuh. Dosa itu nular, anaknya Ishak juga berbohong. Persis dustanya seperti ayahnya. Yakub juga berbohong. Lalu penderitaan bertahun-tahun. Suatu kali ada seorang manajer perusahaan besar. Di tengah ujung nyawanya, kanker stadium 4. Kita tahu umurnya hanya mungkin sekitar 2-3 minggu lagi. Ya, tergantung daya tahannya, tapi 2-3 minggu meninggal. Berbaring di rumah sakit, saya dapat kesempatan untuk berkunjung. Saya persis duduk di ranjang ini, saya duduk di sebelahnya, di telinganya saya bilang, kalau Koko boleh jujur, apa yang Koko sesali di dalam hidup ini? Dia bilang, Ron, aku tahu aku akan mati. Yang aku sesali adalah aku selama sukses aku sombong. Aku selalu membanggakan uangku, membanggakan ketampananku, ganteng orangnya saudara, ganteng sekali. Orang Chinese Medan yang simetris gitu mukanya, ya ganteng lah gitu. Jadi saya ngakui orangnya ganteng. Terus dia bilang, dan aku punya selingkuhan sudah bertahun-tahun. Dia bilang, itu 2 penyesalanku terbesar. Dan itu membuat dia menderita selama bertahun-tahun. Ya.
Jadi kebohongan itu mengakibatkan penderitaan selama bertahun-tahun. Ternyata tidak sampai 3 minggu, 1 minggu kemudian dia meninggal dunia. Ya. Saya dapat kesempatan untuk mengunjungi di ibadah pemakamannya dia. Saya cuma termenung di pojokan gitu, seorang yang gagah, tinggi, ganteng, manajer perusahaan besar, top karir, dan usianya waktu itu masih 40 tahun. Masih sangat-sangat muda, saudara. Tetapi harus mengalami nasib yang seperti itu. Karena kebohongan. Satu mahasiswa saya juga angkat tangan bilang, Pak, tapi saya sering berbohong kok saya enggak mati seperti Ananias dan Safira ya. Menarik pertanyaanmu, saya bilang gitu. Mari itu jadi tugas kelompok dibahas minggu depan. Mereka mulai meneliti dan satu kelompok membuat presentasi yang menarik. Dan itu sesuai dengan penelitian saya. Saya bilang, cocok, penelitianmu bagus. Karena di masa itu, Tuhan sedang membangun gereja Tuhan, dasarnya. Lagi gencar-gencarnya bangun dasar gereja. Sehingga peristiwa Ananias dan Safira yang berbohong dalam hal keuangan itu kalau dibiarkan akan mengacaukan peletakan fondasi dasar kekristenan. Sehingga Tuhan mengambil hukuman yang sangat tegas, kematian seketika. Tetapi saat ini sudah zaman yang berbeda, sudah bukan masanya meletakkan dasar gereja, sehingga saudara tidak bisa bilang, oh aman kok sekarang berbohong, sudah tidak seperti Ananias Safira. Aman dalam hal kematian seketika, tetapi tetap kebohongan itu konsekuensinya sangat buruk, saudara. Sangat-sangat buruk. Kalau saudara terus mempertahankan bohong sebagai senjata kita menyelesaikan masalah, justru itu akan menjadikan masalah dalam jangka panjang. Yang kedua, kenapa jangan berbohong? Karena kebohongan itu dibenci Tuhan. Ada daftar 7 dosa, the 7 sins ini yang dalam 7 daftar ini lidah dusta dan saksi dusta. Dusta itu muncul 2 kali, lidah dusta dan saksi dusta. Betul-betul berbahaya sampai Tuhan menyebutkan 2 kali. Dan disamakan dengan pembunuhan. Jadi dusta itu jangan dianggap remeh. Dusta, bohong kecil-kecil aja. Karena di mata Tuhan itu levelnya sama dengan pembunuhan. Saya pernah nonton pembunuhan keji 1 jam 20 menit sampai saya nangis-nangis. Waktu itu ada seorang remaja, gadis remaja di daerah yang mungkin benci kekristenan. Ada anjing kecil umur 2 atau 3 bulan yang induknya sudah tidak ada. Nah, karena si gadis ini yang melihara dia, tentu anjing ini memperlakukan gadis ini sebagai ibunya. Tapi apa yang terjadi, si gadis ini sengaja merekam di handphonenya dia bunuh anjing ini. 1 jam 20 menit, saya nangis-nangis. Kenapa? Bunuhnya itu bukan dipotong atau dihancurkan seketika, tidak. Tapi disiksa pelan-pelan, sampai 1 jam 20 menit itu lama. Cuma ditendang gini, tek pelan, bukan dipuak gitu enggak. Tek pelan gini. Dia kaing, terus dia datang lagi kayak minta perlindungan kan, dia rasa itu ibunya dia. Ditendang lagi, tek kaing, datang lagi, tek kaing. Tapi karena pelan-pelan, terus-menerus selama 1 jam lebih, tulangnya remuk semua. Sampai enggak bisa jalan, sudah patah sebagian, masih berusaha mendekat, tuk lagi. Lama-lama pek, diem, masih agak gerak-gerak. Nangis saya, saudara. Kok bisa sekejam itu pada anak anjing 2-3 bulan. Tapi yang kejam sekali pembunuhan seperti ini. Disamakan Tuhan dengan berdusta. Jadi saudara bisa bayangin ya, level dusta itu di mata Tuhan itu luar biasa, selevel dengan pembunuhan. Saya percaya kita semua bereslah dari dosa kriminal pembunuhan. Saya percaya. Tidak ada di antara kita satupun yang akan punya hati bunuh manusia.
Tetapi bagaimana dengan berdusta? Itu akan jadi problem buat kita. Yang kita harus bertobat hari ini dalam hal dusta. Ya. Mari kita masuk lebih dalam hal pekerjaan tentang dusta ini. Amsal 10 ayat 9. Siapa bersih, dalam bahasa Ibrani tam, kelakuannya, aman jalannya. Ya. Petak, siapa berliku-liku jalannya, ikhes, akan diketahui. Ya. Kita akan masuk, kita dapat 3 poin dari ayat ini. Bersih, aman jalannya, dan berliku-liku jalannya. Yang pertama, final Piala Thomas 84. Saudara yang suka olahraga kompetisi, ya. Saya suka olahraga yang kompetisi melawan orang lain. Saya kurang suka yang melawan diri sendiri. Kayak fitness itu melawan diri sendiri itu saya kurang suka, kurang seru saudara ya. Jadi sukanya yang ngelawan orang lain. Kayak badminton, terus lari, terus catur, pingpong gitu saya suka. Karena lawannya orang lain. Yang ngelawan diri sendiri juga iya, tapi lebih seru karena ada orang lain gitu. Ya, bukan berarti badminton tidak melawan diri sendiri, melawan diri sendiri juga, tetapi lebih seru karena ada orang lain gitu. Nah, yang ngerasain suka kompetisi, yang punya jiwa kompetisi seperti saya, itu tahu betapa serunya pertandingan badminton, walaupun saya masih amatir ya. Kita teman-teman di amatir ini sering bikin kompetisi gitu ya, sering ikut. Wah itu kalau sudah namanya kompetisi itu ngototnya luar biasa supaya menang. Nggak usah yang dapat juara, yang sampai kompetisi resmi. Ya. Yang cuma latihan harian, sing kalah bayari pokari apa teh pucuk aja saudara. Oh itu ngototnya gak karuan. Itu kalau kalah bisa ndak tidur semalam aja. Kok iso kalah ya aku ya kayak gitu. Jadi saya punya teman-teman yang kayak gitu. Kalau sudah menang 3 kali, terus pertandingan keempat sebenarnya dia masih sehat. Ayo main meneh yang keempat. Moh, aku menang 3 kali. Aku tidak mau menodai 3 kali kemenangan. Jok sampai yang keempat aku kalah serat turu kok bengi. Jadi dia tidak mau kalau sudah menang. Tapi kalau sudah kalah 2 kali 3 kali pasti cari menang. Oleh-oleh mulai menang pisan sing penting gitu ya. Jadi itu karena betul-betul kepengen menang. Betul-betul saking kepengen menangnya. Itu ngototnya seperti itu. Nah, saya pernah ditemani istri ya sampai ke Jarum Kudus sana kompetisi amatir. Terus yang lokal-lokal pernah. Itu ngotot sekali teman-teman. Apalagi ini Piala Thomas. Final lagi. Nah, tapi ternyata di saat itulah Tuhan pakai seorang yang bernama Christian Hadinata. Menunjukkan karakter Kristennya ya. Christian Hadinata. Pada saat itu bola dari Cina dinyatakan wasit out. Berarti poin buat Indonesia. Tapi Christian bilang kepada wasit, wasit no, hakim garisnya jarak lihatnya terlalu jauh. Saya lihat lebih dekat, bola itu masuk, jadi poinnya buat Cina. Peristiwa itu menggemparkan ya, karena sangat sportif. Ini final, adrenalin, tapi dia bisa menjaga integritasnya. Tidak. Itu bola tidak out, itu bolanya masuk. Ya. Bagaimana dengan kita? Siapa yang bersih jalannya? Tam. Ya, itu bicara poin pertama. Integritas itu tentang siapa kita. Bicara tentang bersih ini ya. Bukan tentang apa yang orang lain pikirkan. Ya. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu orang yang munafik. Sebab kamu seumpama kuburan yang dilabur putih. Sebelah luar memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalam penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Bagaimana dengan bersih kelakuan kita? Saudara, kalau saudara pernah ketangkep basah berbohong, itu bagus. Yang berbahaya itu kalau saudara tidak ketahuan bohong. Tapi saudara menangkap basah diri saudara sendiri berbohong. Ketika orang lain berpikir saudara jujur, aman, oke, ya, oke, setuju, ya, oh boleh. Tapi di dalam ini ada yang teriak-teriak, kamu bohong.
kamu dusta. Dek, 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 kamu dusta. Gak apa-apa kok, gak ada orang yang tahu. Aman. Iya ternyata aman, gak ada yang tahu. Wah, ya wes, untung selamat. Berkah Jumat berkah. Minggu berkah. Berbohong tidak ketahuan loh. Ada yang bisa merasa seperti itu. Berdusta tidak ketahuan itu katanya berkat. Hati-hati. Ya. Dalam pekerjaan kita, keseringan ya, lihat orang di live di TikTok, live di Shopee, live di mana. Ayo dibeli, saya jual rugi. Nah kalau pembelinya sudah bilang jual rugi, yang beli tambah banyak. Mereka berpikir, wah lumayan ini dia jual rugi tak borongi. Nah ini gawat saudara ya. Yang satu berbohong, yang satunya tega. Kalau misalnya dia betul-betul jual rugi, saudara kok tega beli orang jual rugi? Misalnya dia betul-betul jual rugi ya. Misalnya sesama orang gereja nih, WA saudara. Aku kelilit hutang tagoyan jatuh tempo Apa ini ada barangku tak jual rugi ya. Terus saudara tahu karena saudara satu bidang misalnya. Sama-sama toko plastik, sama-sama dagang apa gitu ya. Saudara tahu harga modal misalnya. Tenanan loh kita jual rugi. Modalnya memang segini dia tahu persis. Terus saudara beli. Wah kebetulan dia jual rugi tak borongi. Tega saudara berarti. Ya, gak boleh saudara. Kalau saudara mencintai Tuhan, mencintai sesama anak Tuhan, ada teman saudara kesusahan, dia jual rugi. Saudara enggak boleh ambil itu. Saudara minimal balikin modal dialah. Saudara hitung, iya ya daripada beli dari supplier lain, nunggu waktunya agak lama, dapat cuannya orang lain, ya belum tentu barangnya beres. Ini teman sendiri, rumahnya dekat. Dalam berapa jam barang sudah nyampe, wes bro jangan jual rugi, aku tahu modalmu kok tak balik modalmu aja ya, biar kamu gak rugi kebanyakan, sini ambil. Wah itu baru anak Tuhan. Tetapi memanfaatkan teman yang jual rugi itu saudara ambil, itu tega saudara. Gak boleh ya. Jadi janganlah seperti itu. Tapi yang saya maksudkan di poin khotbah hari ini, ada banyak teman saya yang berbohong dengan berkata dia jual rugi. Ini jual rugi. Mosok sih jual rugi gitu ya. Ya. Jadi karena saya cukup banyak teman di berbagai bidang usaha, saya cross check biasanya. Ya. Ada jual ini, dia bilang jual rugi, saya cross check. Bro, apa benar harganya segini itu jual rugi? Enggak lah, ngitungnya gini loh, ambilnya dari sini. Enggak loh, itu tetap dapat cuan kok. Memang mepet sih, tapi dia enggak rugi loh, berdusta kan? Ternyata dusta. Nah di bagian pekerjaan ini loh saudara, siapa yang bersih jalannya, aman hidupnya. Ya, jangan sampai kita berdusta di dalam pekerjaan kita. Yang kedua, Betah ini integritas menghasilkan ekuitas rohani di masa depan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada emas dan perak. Ya. Satu teman saya bilang, aku pernah berbohong waktu SMA, ternyata teman SMA-nya pada ingat semua. Nah itu terbawa sampai 10 tahun kemudian di dunia kerja, satu kantor bareng, gak nyangka satu kantor bareng. Begitu satu kantor bersama, dapat satu proyek, temennya dengan lantang bertanya di depan seluruh direksi. Pak, ini teman SMA saya ini dulu pernah berbohong lumayan parah loh Pak waktu SMA. Apakah kita bisa percaya dia sekarang Pak? Wah, teman saya bilang, kebohonganku yang 10 tahun yang lalu dampaknya masih terasa sampai sekarang loh Ron. Sampai di kantor pun 10 tahun kemudian, temanku itu masih mempertanyakan apakah aku sudah berubah jadi orang jujur atau tidak. Hati-hati saudara.
kebohongan kita di masa lalu itu ngefek sampai hari ini orang percaya sama kita atau tidak. Kebohongan kita hari ini bisa ngefek dalam hidup kita di masa depan. Ya. Saya sedih kalau menangkap bahasa seseorang yang belibet ya. Pakai politik ini, pakai cara ini hanya untuk menyampaikan satu masalah, untuk menyampaikan satu poin. Muter saya renungkan, oh maksudnya ini. Lah kenapa enggak dari awal bilang aja ini maksudnya? Kenapa mesti pakai muter-muter ya? Langsung aja enak. Maksudku gini loh, maksudku gini, lebih enak ya. Jadi hati-hati Saudara. Berbicara kekayaan itu orang yang paling kaya itu bukan orang yang asetnya paling banyak. Tetapi yang ekuitasnya paling banyak. Ekuitas itu apa? Kekayaan dikurangi hutang, ya. Aset dikurangi liabilitas. Ya. Saudara kalau punya penghasilan sedikit, tetapi motor lunas, mobil lunas, enggak ada hutang kartu kredit, enggak ada hutang Shopee Letter, enggak ada hutang apa-apa, ya. Nol hutangnya. Tapi saldonya walaupun sedikit, tapi itu milik saudara sepenuhnya. Ya, itu saudara bisa lebih kaya dibanding orang-orang yang kelihatannya punya mobil, rumah banyak, tetapi hutangnya numpuk. Saya pernah persekutuan doa di Surabaya, rumahnya gede banget tembus dari jalan satu ke jalan berikutnya, seperti jalan ini Tamrin ya, tembus sampai jalan belakang gitu ya. Tembus gede panjang. Mobilnya entah berapa banyak, habis persekutuan doa, di PD itu dia nangis-nangis, setelah itu kita tanya, kenapa kok kamu nangis-nangis? Dia bilang, aku loh sama pembantuku aja lebih kayaan dia daripada aku. Padahal tuh rumahnya, mobilnya, tanaman hias mahal-mahal, ikan lohan, waktu itu lohan masih ngetren. Ya, burung-burung disangkar. Dia bilang masih lebih kaya pembantuku karena hutangku besar sekali. Ya, ketoknya sugih tapi melarat karena hutangnya besar sekali. Nah, itu di dunia materi. Di dunia kerohanian, Saudara, kita harus punya kekayaan rohani ini yang harus kita tabung sepanjang umur hidup kita. Kita punya aset talenta dari Tuhan, waktu, kesempatan, kita punya kesempatan untuk berbuat baik di hadapan Tuhan terus-menerus. Lalu kita juga masih punya dosa, kekurangan di wilayah-wilayah tertentu. Di hadapan Tuhan kita punya kekayaan rohani. Jadi siapa yang lebih rohani bukan terlihat dari seberapa besar talentanya, seberapa besar dia berbuat hal-hal yang kelihatannya menakjubkan. Seperti nanti di akhir zaman, Tuhan aku sudah membuat mujizat demi nama-Mu. Aku sudah berbuat banyak demi nama-Mu. Tuhan bilang, aku tidak mengenal Engkau. Hai engkau pembuat kejahatan. Ya. Jadi mari kita renungkan, apakah kita sebenarnya orang-orang yang betul-betul kaya rohani atau sebenarnya enggak kaya secara rohani. Ya. Jangan fokus membangun karakter, tetapi fokuslah jangan fokus membangun citra, tapi fokuslah membangun karakter. Ini cermin ini bicara citra ya. Banyak orang repot dandan. Aku kalau keluar rumah harus kelihatan ganteng, harus kelihatan cantik, kelihatan apa. Tapi kalau orang datang ke rumahnya, itu joroknya luar biasa. Ya, banyak orang seperti itu. Penampilan di luar tidak sebanding dengan yang di dalam rumah. Di luar itu kelihatan wow, di dalam kotor, berantakan, karu-karuan. Hati-hati, hati-hati. Begitu juga dengan kerohanian kita. Jangan sampai kita membangun citra di pelayanan di gereja seakan-akan kita orangnya disiplin, selalu tak-tak, rela berkorban, memberi banyak, ini. Tapi sebenarnya di dalam keluarga, di dalam perusahaan, kita buruk sekali. Nah, itu berbahaya. Di hadapan Tuhan, Tuhan tidak bisa dibohongi dengan citra-citra rohani. Harus jujur di hadapan Tuhan, bangun karakter itu tidak mudah. Seperti kita memahat sakit, ada hal-hal yang harus dibuang, itu sakit sekali. Cetok, wah sakit sekali.
sakit sekali. Gak mudah. Rasa sakit yang saudara alami demi membangun karakter itu jauh lebih layak untuk ditempuh daripada rasa sakit ketika saudara nanti ketahuan boroknya di kemudian hari. Karena ternyata saudara hanya membangun citra, ya, hanya membangun citra. Hati-hati, hati-hati. Ya. Saya pernah mengalami rasa sakit fisik yang paling parah itu saudara. Waktu kecelakaan tahun 2002 ya, retak di sini hancur ya. Terus kan bikin gigi palsu. Nah waktu itu Bu Dina ini berbaik hati membelikan saya gigi palsu saudara. Ya. Bu Dina waktu itu kalau nggak salah ya, gigi palsu yang ditanam itu saudara. Jadi ada gigi saya yang samping-samping itu harus dikikis, email giginya harus dirusak supaya tipis giginya, supaya gigi palsu ini boleh masuk di selobok nih gitu saudara. Celep gitu. Nah, sudah dikikis selama berjam-jam, terus gigi palsunya ini sudah jadi, bagus tuh, bagus sekali itu. Nah ini kan harus dilem dimasukkan. Lah saya tuh penasaran dari tukang giginya itu, saya bilang saya mau lihat dulu giginya boleh. Nah, saya lihat kan saudara. Merucut dari tangan saya saudara, jatuh saudara, tok, pecah saudara. Jadi lapisan gigi putih yang keramiknya luar tuh pecah, meninggalkan jejak besi giginya itu hitam itu kelihatan. Waduh itu harga jutaan ya saudara. Terus gimana ini? Ini kalau betulin harus bikin dari awal. Saya bilang ya sudahlah pasang aja lah gitu ya. Tetap dipasang dengan kerowak hitam gitu saudara, dipasang. Celep. Lah itu lemnya itu tahan 10 tahun saudara. Lemnya itu tahan 10 tahun. Wempel. Celep. Terus saya pulang Surabaya, saya nyermin, lah kok merongos aku ya. Giginya modelnya saya tidak terlalu suka, bikin saya kelihatan agak merongos. Terus cuil hitamnya itu jelek karena cuil kan. Akhirnya saya harus pergi ke dokter gigi untuk ditambal, tambalan dari dokter gitu ya. Lah tapi tambalan itu hanya bertahan beberapa hari, makan ngelupas lagi, ke dokter lagi, bayar lagi, tambal lagi. Terus ditambah merongos itu, saya gak sejahtera. Jadi 2 bulan kemudian saya bilang minta maaf ya, saya harus copot gigi saya. Bu Dina bilang oke lah gitu ya. Ya, datanglah ke tukang itu saudara. Tukangnya bingung, ini lem ini buat 10 tahun loh Pak Roni. Ya, belum Pak Roni waktu itu Ron. Terus dilepas, iya. Waduh, ya apa ngelepas ya lem 10 tahun? Saudara saya disuruh buka mulut, dia pakai pahat sudah dipudel. Tok, 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 tok. Itu setiap kali hantaman tuh aku dikamplung, teng, 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 cedak, cedak, cedak. Tak jalani saudara, ya, tak jalani. Itu hampir 3 jam. Saudara pernah ngerasanya dihantemi wong 3 jam, 1 detik sekali, duak, duak, rasa no saudara, 3 jam, duak, duak, itu tak jalani. Akhirnya setelah 3 jam ucul itu, celok, saya rasa puji Tuhan, haleluya, haleluya. Loh, itu tidak terima keringat, darah. Kenapa darah? Nah, itu kan pahat itu harus nancep ke gusi saudara, untuk melepaskan lem. Waduh, saya menyelami penderitaan Yesus saudara. Walaupun tidak sebanding, tetapi itu betul-betul penderitaan yang amat sangat mengerikan selama hampir 3 jam. Coplok akhirnya. Tapi di situ saya tahu sakit itu seperti itu. Di situ lain saya tahu, ternyata saya orangnya kalau punya tujuan sakit kayak gitu tak lakoni. Saya jadi tahu. Ternyata seorang Roni itu kalau punya tujuan dan tujuan itu harus tercapai, mau menderita kayak gitu tak jalani. Saya jadi ngerti kenapa saya bisa tekun baca buku-buku sulit, belajar latihan sesuatu sampai sulit. Karena apa? Tuhan kasih anugerah itu ketekunan. Kalau punya tujuan, Tuhan pimpin harus terjadi, kita hanya pasrah dengan resikonya tak jalani Tuhan, aku mau sertai aku. Tuak, Tuhan tolong, tuak,
Tuhan tolong. Tidak sebanding dengan penderitaanmu di kayu salib Tuhan. Tuak tolong. Terus ucul. Di situ saya tahu Tuhan. Setelah itu saudara, sakitnya push up, sakitnya lari, sakitnya angkat beban, sakitnya badminton. Enggak sebanding dengan itu. Saya sudah melewati yang jauh lebih sakit saudara. Artinya apa? Itu baru bicara penampilan gigi saudara. Belum bicara membangun karakter. Bangun karakter lebih sulit. Saudara pahat hidup saudara, tuak. Gimana? Aku kepengen dipuji, kok enggak dipuji? Suaket, wah ada apa-apa karakter. Aku kepengen diakui, enggak. Aku kepengen gini ke orang lain gini, enggak. Bertahan, bangun karakter tidak mudah saudara. Karakter jujur, integritas tidak mudah. Tapi aku harus bisa. Nah itu. Jadi kalau saudara pegang teguh firman Tuhan, aku harus bisa Tuhan. Dengan pertolonganmu aku harus bisa. Yang terakhir saudara, IKES. Integritas itu bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi menerapkan firman Tuhan. Banyak orang berpikir orang berintegritas itu orang yang sempurna, bukan. Ya. Orang berintegritas tidak bicara orang yang sempurna, tetapi orang yang selalu memilih kebenaran di saat apapun. Jadi misalnya dia jatuh dalam dosa ya, dia sudah berusaha berintegritas, jujur, kepleset jatuh dalam dosa. Nah, ketika jatuh dalam dosa inilah dia punya dua pilihan, bertobat mengaku atau berdusta. Kalau dia bertobat mengaku, dia tetap berintegritas. Itu makna integritas. Jadi integritas bukan selalu benar 100%, tetapi di saat dia salah pun, dia tetap bisa berintegritas, asalkan saat dia bersalah, dia berdosa, dia mengakui, dia bertobat kepada Tuhan. Itu berintegritas. Karena itu saudara, Daud ketika dia jatuh dalam dosa mengambil istri Uria, Batseba, dia tetap minta ampun sama Tuhan, dia bertobat. Disitulah Tuhan senang dengan karakter Daud. Sampai Tuhan menghargai Daud dengan sebutan a man after my own heart. Dalam frasa bahasa Inggrisnya ya, a man after my own heart itu seorang yang hatinya mirip dengan hatiku. Daud itu di mata Tuhan pria yang hatinya paling mirip dengan hati Tuhan. Saudara kalau punya anak lebih dari satu, ya, anak saudara minimal 2 ya. Mungkin anak pertama lebih mirip papahnya, kalau marah diem misalnya. Mungkin anak kedua lebih mirip mamahnya, kalau marah ngambek, bentak-bentak nangis misalnya. Mungkin anak pertama mirip papahnya, sukae makan pecel. Mungkin anak kedua mirip mamahnya, sukae makan rawon. Nah, hal-hal seperti itu kalau saudara amati, lama-lama bikin seperti Yakub pun juga begitu. Yakub lebih sayang kepada siapa? Kepada Esau. Ishak lebih sayang kepada Esau. Ya, kenapa? Favoritisme. Ya. Jadi orang tua dari Yakub dan Esau ini, si Ishak ini lebih punya pilihan. Jadi orang tua tuh begitu kalau punya anak lebih dari satu. Aku lebih sayang sama yang ini. Aku lebih cocok sama yang ini. Itu begitu. Saya pernah nanya kok sama papi mami saya juga. Papi mami, di antara anak 3 ini, papi mami paling senang sama yang mana? Ya, saya pernah tanya gitu. Nggak tahu papi mami ingat apa enggak? Mami ingat apa enggak? Yang mami jawab, boleh ya saya jelasin ini ya? Boleh. Yang mami bilang lebih serak sama Roni sama Kristi kalau nggak salah. Roni sama Kristi apa? Terus papi bilang Roni sama Joyce. Jadi saya ini di tengah-tengah sudah. Jadi papi sama saya oke, mami sama saya oke. Tapi yang Kristi sama Joyce mendapat hatinya beda gitu. Jadi kalau mami Kristi sama Roni, kalau papi Joyce sama Roni gitu. Jadi aku, selamat aku dapat dua-duanya. Gitu. Ya. Itu orang tua tuh ada yang begitu, saudara. Orang tua ada yang begitu. Dan itu manusiawi sekali. Tapi bukan berarti
kemudian pilih kasih, terus ini nggak disayang, nggak dikasih, nggak diberi, bukan begitu. Hanya kecocokan, preferensi. Oh dia mirip kayak aku ya, oh dia seleranya kayak aku, oleh marah kayak aku, oleh anu kayak aku, kayak gitu. Bukan berarti terus tindakannya pilih kasih, bukan begitu. Tapi menyamakan selera. Nah, integritas begitu, bukan tentang kesempurnaan, tetapi bagaimana kita tetap memilih hidup benar. Di saat kita salah sekalipun, kita ambil keputusannya bertobat. Itulah integritas. Sebagai penutup, mari kita belajar Yosua 1 ayat 8. Kita mau baca sama-sama ya. Yosua 1 ayat 8. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi orang yang jujur pasti beruntung, saudara. Jujur itu pasti beruntung. Tidak ada jujur jadi ajur, tidak ada. Jujur itu pasti beruntung. Itu dari kalimat Ibrani lo yamus itu jangan menjauhkan. Lo yamus itu lo itu jangan ya. Lo yamus jangan menjauhkan ya. Sefer HaTorah, kitab Taurat ya. Sefer HaTorah, Hekes Mupika itu dari mulutmu. Jangan menjauhkan hukum Taurat, kitab Taurat. Jangan menjauhkan kitab Taurat dari mulutmu. Tetapi renungkanlah ya. Hagita, renungkanlah itu, Hagita itu dari kata kerja Hagas itu umi-umi, saudara. Umi-umi. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang gereja mula-mula, terpengaruh zaman Israel kuno, itu kalau sepanjang hari mengikuti aturan hukum Taurat, aturan Yahudi, itu melakukan Hagita itu, renungkanlah itu sebenarnya kalimat paling tepat itu meditasi. Jadi jangan alergi dengan kata meditasi ya. Meditasi itu punyanya Israel, punyanya Kristen, bukan punyanya agama lain. Tapi diserobot dipakai orang lain. Koyok batik diakui Malaysia padahal punya Indonesia. Jadi sebenarnya itu punyanya kita, tapi dianggap punyanya orang lain. Nah, sebenarnya arti kata ini, renungkanlah itu yang paling tepat, dikutip paling banyak Alkitab ya, sampai 4 versi Alkitab, itu meditasikanlah. Nah meditasi di zaman itu bukan cuma duduk, terus saudara pakai pose tertentu, terus doa gitu, bukan. Tetapi dalam hidup sehari-hari, makan, minum, mandi, di jalan, nyetir, mana. Saudara meditasi itu umi-umi. Yang diumi-umi kan apa? Firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lembut hatinya, berbahagialah orang yang hati berkali. Nah, terus kalau umi terus, dijamin nanti firman Tuhan itu akan masuk dalam pikiran kita, kita bertindak akan sesuai dengan firman Tuhan dan kita akan berhasil dan beruntung. Saudara kalau enggak percaya cobalah meditasi ini. Umi-umi. Jadi banyak orang Kristen yang gagal, tidak berhasil, tidak beruntung hanya karena hal sederhana, mereka tidak mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Umi-umi, jadi mengeluarkan suara sedikit hanya cukup untuk didengar diri sendiri, tetapi dilakukan terus-menerus sepanjang hari. Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan ini yang baik, ayat ini. Saudara yang ikut program baca Alkitab, baca umi terus. Nah, lakukan terus sampai ada orang, Pak, lagi mengigau ya Pak ya. Pak, kamu lagi ngapain Pak? Pak, kok rodok stres ya Pak, kok ngomong dewe. Kok kamu lagi ya? Kayak gitu. Saudara biasakan, umi-umi ya. Ini coba saudara, 1 tahun ini coba umi-umi gitu. Umi-umi. Itu akan bermanfaat sekali dalam hidup kita. Itu semacam meditasi rohani, memasukkan dalam pikiran, dan itu akan sangat menolong saudara. Di saat saudara kena masalah, saudara akan ingat firman Tuhan. Saya sendiri sudah belajar tapi belum konsisten saudara ya. Masih jarang sekali mencoba umi-umi ini saudara ya. Umi. Terus tiba-tiba yang dipanggil gak denger. Oh iya sorry. Umi terus dipanggil bojo gak kerungu saudara. Ya ini resikonya saudara ya.
Jadi harus umi-umi tapi juga bisa waspada ketika dipanggil sama istri, saudara ya. Ya, kesimpulan, saya juga mengundang pemain musik WA Singer maju ke depan. Jangan sampai mengandalkan kebohongan karena konsekuensinya buruk, serius, dibenci Tuhan. Jadi bicara integritas tentang siapa kita, bukan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Integritas menghasilkan ekuitas rohani di masa depan, dan integritas bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang konsistensi menerapkan firman Tuhan. Ya. Meditasikan firman Tuhan siang dan malam supaya kita berhasil dan mengalami kemujuran.